Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang video pembelajaran yaitu Prodipta, yaitu dengan saya sama Sita Awas dengan NIM 2021 111319. Di sini ada ciri-ciri protista. Protista itu memiliki ciri-ciri organisme eukariotik bersifat uniseluler dan ada yang beberapa multiseluler, hidup di air tawar dan di laut, berperan sebagai plankton, bersifat autotrof atau heterotrof, bereproduksi secara seksual dan aseksual. Protista dibedakan menjadi tiga, yaitu protista mirip tumbuhan, alga, protista mirip hewan, protozoa, dan protista mirip jamur. Protista mirip tumbuhan itu ada ciri-ciri umumnya, yaitu yang pertama disebut tumbuhan talus, berklorofil sehingga dapat berfotosintesis, hidup di air tawar dan di air laut, autotrof dan heterotrof, berkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Sedangkan alga uniseluler itu ciri-cirinya ada Euglena, Diatomait, Dinoflagellata. Sedangkan alga multiseluler itu ada dikenal dengan nama ganggang hijau, alga coklat, alga hijau, dan alga merah. Alga uniseluler itu ini ada gambar-gambarnya. Jenis-jenis alga berdasarkan pigmen yang dominan dibedakan menjadi 4, yaitu alga hijau atau chlorophyta, alga keemasan Chrysophyta, alga coklat Phaeophyta, dan alga merah Rhodophyta. Sedangkan macam-macam alga hijau itu yang dominan adalah klorofil. Macamnya yaitu Chlorophyta bersel 1, yaitu ada Chlorococcum sp, Chlorella sp, dan Chlamydomonas sp. Chlorophyta berkoloni, Volvox globator, dan Hydrodiction sp. Chlorophyta berbentuk benang, Spirogyra sp, Oodoganium sp, dan Chara sp. Di sini ada contoh alga hijaunya, itu ada Volvox, Spirogyra. Macam-macam alga keemasan, itu ada alga keemasan pigmen yang dominan adalah paroten dan xanthophyll. Macamnya yaitu bersel tunggal. Bersel tunggal itu ada Ochromonas diatomae atau Navicula sp, berbentuk benang. Dan macam-macam alga coklat itu berdasarkan pigmen yang dominan adalah fucoxanthin. Macamnya yaitu Sargassum, Turbinaria, dan Fucus. Sedangkan macam-macam alga merah menurut pigmen yang dominan adalah phycoerythrin dan phycocyanin yang membentuk phycobilin. Macamnya yaitu Eucheuma spinosum, Gilidium sp, Gracilaria sp, Condus crispus, dan menghasilkan agar sebagai media pertumbuhan. Ini di sini ada contoh alga merah yaitu Corallina. Reproduksi alga itu secara vegetatif ada pembelahan binar. Alga membelah secara langsung menjadi 2 bagian. Dan yang kedua ada fragmentasi atau pemutusan bagian tubuh menjadi beberapa bagian. Sedangkan yang terakhir itu ada zoospora atau spora kembara, potongan dari protoplasma yang dibungkus oleh dinding sel yang dilengkapi flagel. Reproduksi alga secara generatif ada yang pertama ada konjugasi atau isogami, meleburnya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama atau belum diketahui jenis kelaminnya binar. Yang kedua itu ada anisogami, meleburnya 2 gamet yang berbeda jenis mempunyai bentuk sama namun ukuran berbeda. Yang ketiga ada oogami, meleburnya 2 gamet yang berbeda bentuk dan ukuran. Sedangkan ada peranan alga, di sini itu ada
4, yaitu Chlorella, Eucheuma, Gilidium, dan Gracilaria. Itu dimanfaatkan sebagai sumber bahan makanan dan bahan pembuatan agar-agar. Sedangkan yang kedua ada Diatomae atau Navicula, menghasilkan zat kersi untuk bahan penggosok, bahan isolasi, bahan dinamit, dan bahan untuk saringan. Sedangkan yang ketiga ada Sargassum turbinaria laminaria untuk bahan pembuat cat. Yang keempat itu ada Chondrus dan Gigartina untuk bahan pembuatan agar-agar. Dan alga bersel 1 itu sebagai fitoplankton untuk makanan ikan dalam rantai makanan. Ini di sini ada contoh ganggang keemasan. Ini ada ganggang api, ini ada ganggang coklat dan ganggang merah. Di sini saya akan membahas tentang protista mirip hewan. Protista mirip hewan sering disebut protozoa, meliputi filum Sarcodina atau Rhizopoda atau protista berkaki semu. Yang kedua ada filum Masticophora atau Flagellata, yaitu protista berbulu cambuk. Yang ketiga ada filum Chiliopora atau Ciliata, protista bersilia. Sedangkan yang keempat ada filum Sporozoa, yaitu protista berspora. Sedangkan ciri-ciri protozoa itu mirip hewan itu ciri-cirinya adalah ada bergerak aktif, bersifat uniseluler, mikroskopis berukuran 100-300 mikron, mempunyai pseudopodia atau kaki semu, silia, rambut getar, dan flagellata bulu jambu untuk bergerak dan atau melekat pada organisme lain. Hidup soliter atau menyendiri atau sepasang-sepasang. Di sini ada Rhizopoda. Rhizopoda adalah larat gerak berupa kaki semu. Macamnya itu ada Entamoeba coli, hidup dalam usus besar manusia, membantu membusukkan makanan dan menghasilkan vitamin K. Ada Entamoeba histolytica, parasit dalam usus manusia menyebabkan disentri. Yang ketiga ada Entamoeba gingivitis, hidup dalam rongga mulut menyebabkan sakit gusi. Dan ada foraminifera, membentuk endapan pada petunjuk adanya minyak bumi. Sedangkan yang kelima itu ada raniolaria, membentuk tanah radiola bahan penggosok. Di sini ada contoh Rhizopoda. Selanjutnya ada Flagellata. Flagellata adalah alat gerak berupa bulu cambuk atau flagel yang meliputi flagellata yang mempunyai plastida, euglena, dan volvox globator. Flagellata yang tidak mempunyai plastida, Leishmania donovani, menyebabkan penyakit Kala-Azar pada manusia. Yang kedua itu ada Leishmania tropica dan Leishmania brasiliensis yang menimbulkan penyakit kulit. Trypanosoma gambiense menyebabkan penyakit tidur pada manusia. Leukomonas vaginalis menyebabkan penyakit kebutuhan pada wanita. Di sini ada contoh Flagellata, yaitu Trypanosoma dalam darah manusia dan Trichomonas. Selanjutnya ada Ciliata. Ciliata adalah alat gerak berupa bulu getar atau silia. Silia juga untuk mengambil makanan dan menerima rangsang. Macamnya itu ada Stylonesia sp, bentuk tubuh oval, fisik dan mempunyai plastida. Yang kedua ada Paramecium caudatum, bentuk tubuh seperti sandal, ciliat di seluruh permukaan tubuh, memiliki dua vakuola dan 2 nukleus. Yang ketiga itu ada Stentor sp, bentuk tubuh seperti trompet. Yang keempat itu ada Didinium sp atau sebagai predator. Yang kelima ada Vorticella sp, bentuk tubuh seperti lonceng. Yang keenam ada Balantidium soli atau menyebabkan diare. Di sini ada struktur tubuh Paramecium. Yang selanjutnya ada Sporozoa. Sporozoa itu tidak memiliki alat gerak, hidup sebagai parasit. Macamnya itu ada Monocytis sp, Emeriastidae, Plasmodium virax, dan Plasmodium falciparum atau parasit pada sel darah manusia yang menyebabkan malaria. Yang keempat itu ada Toxoplasma gondii atau infeksi toksoplasma pada ibu hamil dapat membunuh embrio atau bayi yang dilahirkan menjadi cacat.